untuk menjadi saluran berkat bagi kami untuk hari ini ya Bapa. Sebelum kami mengakhiri tahun 2025, terpujilah namamu ya Roh Kudus berkuasa, ya Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kami, baik kami yang ada dalam ruangan ini maupun yang ikut live streaming dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami siap diberkati. Katakan bersama, amin. Oke, shalom semuanya. Sekali lagi shalom, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Oke, ya minta maaf suara saya terganggu. Selesai ibadah tanggal 25 langsung drop. Ya puji Tuhan hari ini bisa keluar suara. Bapak Ibu tinggal menghitung hari ya. Kita akan menyelesaikan tahun 2025. Tinggal 4 hari ya. Ya, 4 hari ya. 4 atau 5? Oh 3 hari, tinggal 3 hari. Tinggal 3 hari Bapak Ibu. Nggak terasa Bapak Ibu ya. Kita akan mengakhiri dan ini ibadah yang terakhir. Ibadah yang terakhir di tahun 2025. Kita berterima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan beri atas kehidupan kita. Banyak tantangan, banyak rintangan yang kita hadapi, pergumulan, masalah, dan tak terhitung setiap mungkin kita menghadapi semua, tapi kita bersyukur itu semuanya bisa dilewati. Amin. Iya, semuanya bisa dilewati. Sekalipun ada lagu mengatakan sekalipun masalah itu masih ada, tapi kita bersyukur Allah yang kita sembah Allah yang setia. Amin. Dia tetap setia dalam kehidupan kita. Nah hari ini adalah saya berikan judul khotbah adalah evaluasi. Berarti ini adalah evaluasi besar-besaran dalam kehidupan kita. Setiap hari ada evaluasi. Setiap minggu kita ada evaluasi. Setiap bulan kita ada evaluasi. Nah sekarang ini adalah bulan yang merupakan yang terakhir. Ya tentunya ada banyak evaluasi yang akan kita mengintrospeksi diri dalam kehidupan kita. Termasuk saya, termasuk saudara dan saya. Tidak ada yang terkecuali. Jadi saya kini percaya biarlah evaluasi ini tolong ini. Ya, jadi biarlah di dalam kehidupan kita ini tidak lepas daripada kegagalan. Jadi tidak lepas daripada kegagalan, tapi biarlah kegagalan itu untuk memacu kita untuk memperbaiki akan setiap perubahan, pertumbuhan rohani saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi jangan merasa tertuduh, jangan merasa terintimidasi aku gagal. Jangan. Justru itu pekerjaan iblis yang akan mengintimidasi saudara dan saya karena kita gagal. Gagal kita bangkit kembali, kita minta kekuatan Roh Kudus untuk memampukan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, definisi daripada evaluasi adalah evaluasi diri adalah proses jujur merefleksikan hidup, pikiran, dan tindakan di hadapan Tuhan untuk mengenali kelemahan, memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan sesama, serta bertumbuh menjadi lebih serupa kepada Kristus, didorong oleh Roh Kudus, bukan untuk menghakimi diri sendiri, melainkan untuk berubah dan memuliakannya. Nah jadi itu kira-kira kalau definisi secara rohani. Secara rohani. Jadi ini ada di sini katakan bukan untuk menghakimi diri sendiri, melainkan untuk berubah dan memuliakan nama Tuhan. Itu evaluasi. Sama halnya juga kan kalau anak-anak kita kalau terima raport itu kan bagian daripada evaluasi kan. Kita dapat raport dari anak-anak kita, kalau kurang berarti diperbaiki. Itu namanya evaluasi. Dapat ujian di sekolah, semesteran dan lain sebagainya, itu ada evaluasi supaya
dari kekurangan, umpama dari nilai ini, oh saya perbaiki untuk semester berikutnya supaya lebih baik lagi. Itu evaluasi yang disampaikan oleh guru kepada orang tua. Supaya kalau anak kita yang masih kurang di sisi ini, ayo kita perbaiki. Anak itu perbaiki, lebih rajin belajar lagi. Nah kalau dalam kehidupan rohani kita, kita minta Roh Kudus memampukan kita agar dalam evaluasi itu jangan sampai kita merasa tertuduh. Jangan sampai kita merasa tertuduh. Karena ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi bagaimana kalau kita mengevaluasi diri, ini melibatkan introspeksi mendalam. Jadi ada introspeksi mendalam dan ada pengakuan dosa. Ada pengakuan dosa dan kerelaan untuk diubah. Nah ini yang namanya kalau kita mau bertumbuh secara rohani kita secara luar biasa. Dievaluasi berarti harus ada pertobatan. Ada pertobatan. Jadi pertobatan itu adalah setiap hari, itu kata firman Tuhan. Dalam kehidupan kita ini tidak lepas daripada kesalahan. Nah oleh sebab itu kita berubah, berarti Tuhan ada pertobatan di dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita mengaku kesalahan kita, nah itu menuju kepada bagaimana kita rela untuk berubah. Rela untuk berubah. Ada orang mengatakan, teolog mengatakan sebetulnya kekristenan itu adalah dia katakan yang ada di dalam Roma 12 ayat 1. Itu transformasi tentang perubahan gaya hidup saudara dan saya. Perubahan. Ya memang Alkitab mengatakan biarlah kita menuju berubah seperti Kristus, menuju kepada kesempurnaan. Itu kan targetnya, menuju kepada kesempurnaan, akhirnya kita layak masuk dalam kerajaan surga. Itu proses perubahan. Kita berubah saat ini dari kecil, dari remaja, pemuda, dewasa, harus ada perubahan. Enggak mungkin kerohanian saudara dan saya begitu-begitu saja. Tahun 2025 kita mengalami perubahan. Berarti memasuki tahun baru, tahun 2026 itu juga harus mengalami perubahan secara signifikan. Jadi itu yang namanya evaluasi diri. Evaluasi diri yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, ini yang harus kita namakan refleksi jujur. Refleksi jujur, jujur terhadap diri sendiri. Jangan membohongi akan diri kita. Jadi kita jujur ya, kalau salah salah gitu ya. Jadi jangan membela, jangan membela. Kadang-kala kan memang ada orang udah ketahuan salah, tapi dia mencari jalan cerita atau mencari alasan supaya tidak bisa disalahkan. Jadi bagaimana kita merefleksikan diri kita jujur apa adanya. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi kita harus jujur. Jangan kita bersandiwara. Jangan bersandiwara dengan kehidupan kita. Jadi kalau kita mengatakan refleksi jujur, menguji diri sendiri, apakah iman saudara saya masih teguh dalam Kristus dengan tidak mencari pembenaran atau menyalahkan diri berlebihan, tetapi mencari kebenaran. Sekali lagi, menguji diri sendiri apakah iman masih teguh dalam Kristus dan tidak mencari pembenaran atau menyalahkan berlebihan, tetapi mencari kebenaran. Ya kadangkala itu, jadi jangan sampai kita katakan punya topeng dalam kerohanian. Wah kalau dilihat, wah haleluya, puji Tuhan. Pokoknya luar biasa. Itu dia memakai kehidupan dia untuk menutupi kesalahan dia dengan kelihatan seperti rohani sekali. Padahal bukan rohani, bukan. Dia tutupin semua. Lebih baik kita jujur apa adanya di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita buka firman Tuhan dulu. Kita buka firman Tuhan.
Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Kita baca bersama-sama akan ayat ini 2, 3. Selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi ini penting sekali, bahwasanya nanti kita akan nyanyi terakhir itu lagu Ujilah Aku. Jadi hal ini penting sekali untuk kita mengatakan Tuhan, oh ini dibutuhkan keberanian Bapak Ibu. Ujilah aku, selidikilah aku. Ini kan karena salah satu perbuatan dosa daripada Daud, sehingga dia berani mengatakan, ujilah aku, selidikilah aku. Wah, ini luar biasa akan Raja Daud ini. Begitu juga dengan kehidupan kita. Mari kita memperkarakan akan kehidupan kerohanian kita, supaya waktu kita mengatakan bahwasanya memang kita salah, kita dievaluasi, maka itu penting sekali. Jadi jujur apa adanya. Dan yang kedua adalah mintalah bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan membimbing saudara dan saya, sehingga waktu kita dievaluasi, Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengakui akan kesalahan. Mengakui kesalahan kita kepada Bapa di sorga. Bapak Ibu, ada hal kesalahan yang memang kita harus mengatakan sama istri, maafkan saya Ma, maafkan saya Pak. Tapi ada hal-hal tertentu memang kita sampaikan kepada Bapa di sorga. Kita sampaikan kepada Bapa di sorga, mengakui akan kesalahan, dan Roh Kudus akan menolong kita. Meminta Tuhan menunjukkan dosa dan kelemahan, agar Roh Kudus bisa memampukan saudara untuk mengatasi akan pola pikir dan perilaku dosa. Sama halnya kan kalau anak-anak kita menerima rapot itu kan ditanya, kenapa kok nilai kamu jelek ini? Itu kan sudah pengakuan kan. Iya, aku waktu ujian saya baru belajar semalaman. Itu kan pengakuan dosa kan. Iya. Ya sama halnya kita dengan di mata Tuhan. Kalau kita salah, kita mengakui. Aku salah. Aku tidak taat baca firman Tuhan. Tidak berdoa. Malas ke gereja. Itu evaluasi. Bagian daripada evaluasi. Roh Kudus akan menyatakan dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengungkapkan semua kesalahan yang ada. Jadi mintalah Roh Kudus untuk memampukan kita, bahwasanya Dia sanggup untuk menolong saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Amin. Mau mengaku kesalahan di hadapan Tuhan? Kita harus mengevaluasi, karena ini akhir tahun. Jangan sampai kebiasaan tahun 2025 masih dibawa di 2026. Ya mestinya ya udah, firman Tuhan mengatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yaitu tahun baru. Tahun baru. Jadi tinggal 3 hari lagi kita akan memasuki tahun 2026. Dan nanti kita ketemu ibadah tanggal 4. Tanggal 4 baru ketemu ibadah. Kecuali seluruh penatalayan tanggal 3 kita akan ketemu ibadah di hari Sabtu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah Roh Kudus akan memampukan kita menyingkapkan, supaya setiap hal-hal yang tidak benar di tahun 2025 kita tanggalkan, kita lepaskan, kita kuburkan, kita lupakan. Amin Bapak Ibu. Sehingga memasuki tahun baru, semua baru,
diperbaharui tubuh jiwa roh kita, pikiran kita, diperbaharui di dalam Yesus Kristus oleh kuat kuasa Roh Kudus, sehingga saudara dan saya mampu berjalan menghadapi tahun baru. Tahun baru adalah bagaimana tahun kita akan memulai sesuatu yang baru, komitmen yang baru. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat setelah kita diperbaharui, mengakui semua kesalahan kita, maka kita mulai menuju kepada pertumbuhan. Apa itu perubahan, transformasi di dalam kehidupan kita. Bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, lebih berkenan di hadapan Tuhan, dan mengatasi hal-hal yang tidak menyenangkannya. Ya, kita memang sudah harus bertumbuh. Bagaimana kerohanian kita akan berubah, kerohanian kita akan bertumbuh, akan lebih baik lagi. Seorang petani, dia mengharapkan pohon mangga, pohon duriannya itu pada saat berbuah akan lebih banyak lagi hasil buah mangga dan duriannya. Dia sangat berharap akan hasil pertanian sawahnya akan berlipat. Sekian hektar dia tanam, dia mendapatkan berapa ton, berapa jumlah dalam setiap panen padinya. Itu yang diharapkan oleh petani. Dalam kehidupan kita juga, kalau kita mau bertumbuh dalam perubahan, kita akan melihat buah roh itu semakin nyata di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Buah roh itu semakin nyata. Buah roh kasih, sukacita, kemurahan, kebaikan dan lain sebagainya semakin nyata dalam kehidupan kita. Kalau kemurahannya belum nyata, 2026 kemurahan itu semakin nyata. Kebaikan, kalau di 2025 kurang sukacita, maka sukacita akan melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Iya, sukacita akan melimpah. Oleh sebab itu, sebetulnya kunci daripada pertumbuhan dalam perubahan itu adalah bagaimana buah roh itu nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Katakan amin Bapak Ibu. Katakan biarlah buah roh itu nyata dalam kehidupan saya. Biarlah buah roh itu nyata dalam kehidupanmu. Katakan kiri kanan. Amin Bapak Ibu. Kita udah tahu tentang buah roh itu. Tujuan daripada perubahan pertumbuhan itu adalah bagaimana buah roh itu nyata. Nyata dalam kehidupan kita. Nyata, sungguh-sungguh nyata bagaimana ada penguasaan diri. Penguasaan diri. Bagaimana kita mengendalikan amarah. Iya. Di 2026 mulai kita, kayaknya 2025 saya banyak marah-marah ya. 2026 saya akan memperbaiki, mengevaluasi lagi, akan tidak marah-marah lagi. Iya. Karena ini penting sekali. Tentang penguasaan diri. Bagaimana kita mulai menguasai diri. Dan banyak hal lagi. Di situ kan bagaimana buah roh itu nyata dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah itu akan menjadi koreksi dalam kehidupan kita. Bahwasanya dalam evaluasi kehidupan kita dibutuhkan kerendahan hati. Katakan kerendahan hati. Dibutuhkan. Jadi waktu evaluasi kan, contoh Mama junior dapat raport gitu kan. Waktu dilihat oleh Ibu Novi, Junior kok nilai kamu gini-gini. Ya dia harus dengan rendah hati untuk dikoreksi.
Jangan bilang ini, mama sih nggak ngalami, saya belajar. Nah, nggak boleh. Iya, harus rendah hati. Ya nama juga kan orang tua, maunya anaknya akan lebih baik nilainya kan. Jadi harus rendah hati, dikoreksi, untuk dievaluasi. Jadi jangan waktu dievaluasi, dikoreksi itu cari pembenaran diri. Waduh, gurunya itu ngajarnya begini. Ujiannya nggak pernah ada di pelajaran. Emangnya ujian itu ada di dunia tahayul sana? Ya pastilah dipelajari. Jadi dibutuhkan kerendahan hati untuk kita dievaluasi. Jangan sampai dievaluasi kita mencari pembenaran diri, menyalahkan orang, menyalahkan guru, menyalahkan situasi, menyalahkan jemaat, menyalahkan majelis, menyalahkan pendeta. Tidak boleh. Kalau memang dievaluasi dengan kerendahan hati, iya aku salah. Iya aku salah. Harus rendah hati. Karena kalau kita dievaluasi, kita sikapi dengan rendah hati, saya kira percaya pasti di 2026 akan lebih baik lagi untuk kehidupan saudara dan saya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kerendahan hati adalah mengakui kekurangan dan menerima koreksi. Coba kita membuka Yohanes 3 ayat 30. Mungkin ayat ini saya nggak kasih sama Ferdin. Yohanes 3 ayat 60. Yohanes 3 ayat 30. Yohanes 3 ayat 30 kita baca bersama-sama. Jadi ini menunjukkan bagaimana Yohanes Pembaptis yang bersedia menjadi kecil agar Kristus makin besar. Yohanes 3 ayat 30 kita baca bersama-sama. Yohanes 3 ayat 30. 3:30. Ada? Yohanes 3 ayat 30. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Ia harus makin besar, tetapi sekali lagi 2, 3. Itu luar biasa loh. Yohanes Pembaptis, dia menyadari Yesus yang harus makin besar. Sekalipun sebelumnya orang hanya mau menerima baptisan Yohanes, tapi Yohanes tahu ada yang lebih besar, yaitu Yesus. Sehingga dia mengatakan ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Jadi menunjukkan kerendahan hati daripada Yohanes Pembaptis. Yesuslah yang lebih besar. Dia lebih daripada segala-galanya. Sampai-sampai kan waktu itu bagaimana orang-orang yang setia mengikuti Yohanes, mereka mempertanyakan, kok harus dia? Yohanes tahu. Dia yang memang yang diutus oleh Bapa di sorga, yang harus ditinggikan, dimuliakan. Jadi Bapak Ibu, biarlah hal ini menjadi kunci dalam kehidupan kita di 2026 dan mengakhiri 2025. Ayo mari kita mengevaluasi. Apakah saya yang simpel aja? Apakah saya rajin baca Alkitab? Apakah saya suka berdoa? Apakah saya suka beribadah? Apakah saya suka bersaksi kepada orang lain? Jadi hal yang simpel ini saja kita evaluasi, baik kepada saya sendiri, kepada kita semua. Sekali lagi yang pertama, apakah Alkitab itu menjadi kesukaan kita baca? Yang kedua, apakah doa itu menjadi gaya hidup saudara dan saya? Dan yang ketiga adalah beribadah. Beribadah itu penting sekali. Dan yang keempat adalah kita menjadi saksi Kristus. Dipakai menjadi pewarta kabar baik. Kita evaluasi agar kalau memang itu masih kurang semua
di 2025, maka 2026 saya harus memperbaiki. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Saya semakin setia, rajin baca Alkitab. Amin Bapak Ibu. Saya setia dan rajin baca Alkitab. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, saya suka berdoa. Amin. Dan yang ketiga, saya rajin beribadah. Amin. Wah, kalau yang kesini mak rajin-rajin beribadah semua ya. Maksudnya begini, kita harus komitmen. Setelah mengevaluasi diri kita, maka Tuhan, saya harus memperbaiki yang kurang. Agar di 2026 saya akan lebih baik lagi. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Baca Alkitab itu kelihatannya memang enteng ya. Tapi itu sebetulnya itu adalah perlu untuk makanan rohani dalam kehidupan kita. Baca Alkitab. Berdoa, doa, ayo doa. Ayo ibadah. Ibadah sekolah minggu, ibadah ibu-ibu, ibadah youth, ibadah hari Minggu. Biarlah hal-hal yang kecil ini, yang rutinitas, kita perbaiki semua. Kita evaluasi total, evaluasi semua. Kalau kita evaluasi, maka di 2025 kita akan menyelesaikan dan memasuki 2026 dengan sukacita, dengan damai sejahtera, tidak takut. Apa kata ramalan-ramalan, kita yang percaya pengharapan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Memasuki 2026, percayalah, kalau Dia izinkan kita masuk, meninggalkan, mengakhiri 2025 dan memasuki 2026, Dia Allah Immanuel. Dia Allah beserta saudara saya. Amin. Dia beserta dan Dia terus menolong kita. Dan Dia terus menolong dan menolong dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian. Yesus setia. Saya undang singer bantu saya karena suara saya tidak pas, nanti takutnya fals. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun